menjelang hari-hari pencoblosan memasuki hari tenang atau minggu tenang, kita kembali dihangatkan oleh munculnya film Dirty Food yang itu sempat membuat gaduh di media digital. Jadi film yang durasinya lumayan panjang, 1 jam lebih, itu saya tidak yakin bahwa itu bisa dipahami oleh sebagian, boleh dikatakan sebagian besar pemilih yang kalau dilihat dari kategori pendidikan pemilih itu masih 70% lebih, itu tingkat pendidikannya bisa dikatakan tidak akan mampu mencerna dengan baik apa yang disampaikan di film tersebut. Itu hanya yang well educated saja, yang well educated, well informed, yang barangkali bisa mencerna alur film tersebut. Ya, terlepas nanti ujungnya apakah setuju atau tidak setuju itu soal lain, tapi maksimal 50% dari pemilih itu akan, dugaan saya, tidak akan paham dengan apa yang dituturkan dalam film itu. Tapi apapun itu, saya kira tetap masih relevan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani, bahwa ojo gumunan, ojo kagetan itu hanya akan terjadi kalau Anda membaca dengan benar satu data. Nah, apa yang disampaikan dalam film Dirty Food itu masuk dalam kategori data baru, ya. Data baru berdasarkan data-data yang kemudian dikumpulkan, diolah menjadi satu sajian yang meskipun itu kemasannya film, tetapi itu sebetulnya lebih ke fakta-fakta yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu politik maupun hukum. Nah, perdebatan yang mengikuti munculnya film itu bisa kita duga itu pasti terkait dengan kubu yang secara langsung dikritisi oleh film tersebut, hingga muncul semacam penjelasan atau bantahan apa yang ada di film tersebut. Kemudian kalau ada misalnya dari kubu yang berbeda mengomentari film itu tentu juga terkait dengan kepentingan koalisinya, ya. Jadi bagi masyarakat, kita harus mengambil penilaian, yang artinya siapapun yang baik itu melakukan bantahan ataupun pembenaran terhadap film itu, sepanjang itu terkait dengan koalisi yang berkontestasi di pemilu, itu pasti ada kepentingan politisnya. Kita tidak membicarakan apakah itu benar atau salah, baik atau buruk, tidak, tapi pasti ada kepentingan. Nah, kalau bagi masyarakat sendiri itu ya silahkan itu dianggap sebagai satu referensi yang bisa dipelajari. Apakah kemudian Anda setuju atau tidak, itu soal lain, tapi itu satu bacaan yang ibarat buku, itu memang perlu dibaca, karena tokoh-tokoh yang ada di film itu juga bukan tokoh sembarangan, ahli hukum dengan
aktivis jurnalis yang tidak bisa dianggap sebagai ejek-ejek gitu ya. Nah, saya justru membayangkannya begini, oke lah kalau misalnya ada 3 kubu itu kemudian melontarkan opini itu pasti terkait dengan kepentingan masing-masing. Saya membayangkan begini, coba kita undang ahli-ahli hukum, ahli-ahli politik ketatanegaraan dari universitas dari luar negeri, mungkin Oxford, mungkin kalau dari saya Monash, biar terjaga kenetralannya terhadap itu, barangkali nanti akan memperkaya khasanah ilmu ketatanegaraan yang barangkali berguna bagi generasi yang akan datang. Jadi kalau kita lepaskan semua kalkulasi politik terkait dengan film tersebut, bagi saya film tersebut tetap mempunyai nilai yang sifatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi begini, gampangannya kalau misalnya saya sebagai orang awam, nanti misalnya ini kita mengundang ahli-ahli dari universitas yang bertaraf internasional, seandainya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang ada di film itu ternyata bohong, ya biar dihukum dengan kebohongannya itu, kredibilitas akademisnya akan jatuh dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya berdasarkan penilaian yang sifatnya akademis oleh ahli-ahli yang kredibel secara internasional itu kemudian membenarkan apa yang ada di film tersebut, maka tetap mempunyai nilai yang baik bagi perjalanan bangsa ke depan. Salam konstitusi.